Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Mas Herman, saya ingin sekarang bertanya, bagaimana lalu kita memperbaiki birokrasi itu? The Asia Foundation, apa kontribusi yang bisa diberikan? Ya, kita kan organisasi non pemerintah ya. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat sipil di seluruh Indonesia, mencoba mendorong supaya pemerintah daerah bisa lebih baik, berusaha membantu, berusaha mendorong supaya bisa lebih baik. Dan kita berusaha sebetulnya juga untuk mencoba mendorong pemerintah daerah belajar dari pemerintah daerah yang lain. Ini kita coba ganti gitu, ini modelnya jangan Pak Gamawan sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri mengajari teman-teman di pemerintah daerah itu gitu. Jadi kita coba bahwa bupati yang satu belajar dengan wali kota yang lain dan sebagainya. Jadi dari pantauannya Asia Foundation, ada tidak daerah yang bisa dijadikan role model? Ini loh yang mengelola keuangan secara baik. Banyak, tapi kita susah untuk bikin ya satu yang terbaik gitu ya. Tapi ada satu yang baik di sisi misalkan pengelolaan tadi, bantuan keuangan, bantuan sosialnya misalnya relatif rendah. Ada yang mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kesehatan misalnya. Tapi tidak sepanjang yang kami lihat belum ada yang betul-betul role model yang untuk secara keseluruhan gitu. Jadi bagus di satu sisi, nggak begitu bagus di sisi lain dalam hal ini. Bafi, tadi kan menarik ya. Tadi Pak Gamawan mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah mencoba meningkatkan kapasitas dari calon kepala daerah dengan dilakukan semacam training. Ya. Ini cara-cara seperti ini sejauh mana bisa efektif? Ini nggak terlalu efektif karena ini masalah behavior. Ya, satu masalah behavior, lalu yang kedua adalah masalah komunitas dari mulai partai sampai dengan mereka menjadi kepala daerah itu juga masih berhubungan terus-menerus gitu. Sehingga mereka tidak mungkin lepas walaupun sudah jadi kepala daerah, tidak pernah lepas dari partai politiknya. Yang paling baik apa dalam kalau begitu Mbak Afi? Nah, oleh karena itu yang paling baik adalah ketika mereka sudah masuk dalam pemerintahan, mereka mengikuti aturan-aturan itu sehingga partai politik itu hanya mendukung, tidak ikut campur di dalam pengambilan keputusan. Nah, itu sangat relatif sekarang kelihatan sekali bahwa partainya itu ikut campur di dalamnya. Kita lihat aja misalnya, kalau misalnya menterinya dari PKS, wah ini nanti ininya PKS misalnya gitu. Nah ini nggak boleh. Harus kalau udah masuk, nah ini nggak boleh gitu. Jadi harus kalau udah lepas di situ harus membiarkan mereka itu menjadi eksekutif gitu. Nah legislatif di sini juga begitu, tidak mendorong tapi dia mengawasi apa yang dilakukan oleh eksekutif. Jadi masing-masing menjalankan tugasnya. Yang menjadi problem sekarang adalah tidak menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi ada gangguan-gangguan yang menurut saya partai politiknya itu masih berperanan sangat besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, supaya di pemerintahan itu tidak diganggu, maka berbagai sistem yang ada di Bappenas. Jadi Bappenas itu tempat godok. Jadi kalau mau lihat sebenarnya KPK, lihatlah di Bappenas sebenarnya. Karena apa? Disitulah perencanaan. Sehingga kalau tidak sesuai dengan perencanaan yang di Bappenas, itu akan terjadi korupsi di situ gitu. Nah, menurut saya sekarang Bappenas tidak menjadi hal utama oleh KPK. Justru implementasinya menurut saya justru di Bappenasnya yang harus. Mas Dina, kalau Fitra boleh tahu kira-kira apa usulan supaya kemudian sekali lagi anggaran itu bisa terkelola dengan baik? Ya, saya kira pertama ada skema insentif disinsentif ya, itu cukup baik ya. Misalnya ya tahun lalu sudah diberlakukan ketika daerah menetapkan APBD tepat waktu, dia akan mendapatkan insentif. Kalau dia tidak tepat waktu, DAU-nya akan dipotong. Dan itu angkanya makin membaik. Nah ini juga menunjukkan bahwa trennya semakin membaik. Nah saya kira ini cukup efektif mendorong daerah itu ke arah yang lebih baik. Yang kedua juga soal tadi berkaitan dengan belanja pegawai. Skema dana perimbangan kita juga harus diubah. Ya sekarang juga banyak kan dana liar yang ke daerah yang akhirnya jadi santapan calo anggaran misalnya. Namanya dana penyesuaian. Dana penyesuaian infrastruktur contohnya. Nah ini oleh karena itu saya kira seperti hanya 15 daerah yang terlambat untuk menyelesaikan APBD-nya. Nah ini skema ini cukup. 5 daerah. 5 daerah. Kalau di tahun 2010 15. Sekarang turun jadi tinggal 5. Ini artinya ada peningkatan dengan skema itu. Termasuk juga tadi dana perimbangan kita harus dibereskan seperti dana alokasi umum misalnya. Itu sekarang ini kan tidak memberikan insentif juga. Artinya bahwa daerah yang memang fiskalnya tidak mampu, kemudian pegawainya banyak, dia akan tenang-tenang saja. Toh itu akan tetap disuplai oleh dana alokasi umum. Nah ini yang harus diubah dengan mengeluarkan skema belanja pegawainya. Yang ketiga juga menghapuskan ya dana-dana liar ini yang ke daerah. Ini kan gula-gulanya ada di Jakarta semua ini.
Jadi daerah itu senang sekali bermain ke Jakarta itu. Nah, ongkos ini yang Karena yang akhirnya menentukan mahal dan DPR banyak. kali ya. Nah, itu dia. Itu yang akhirnya mahal itu. Tapi saya melihat problemnya hanya kuantitas ya, kualitasnya belum dilihat. Nah, ini juga menjadi problem. Jadi jangan hanya sekedar tertib anggaran ya, tertib program, tapi program itu apa outcome-nya. Nah, outcome itu menurut saya belum menjadi bahasan. Karena rakyat dapat nggak misalnya kesehatannya jadi lebih baik nggak, pendidikannya jadi lebih bagus nggak, kesempatan kerja ada nggak. Nah, kalau anggaran atau politik anggaran tidak mencapai ini, sebenarnya itu lebih anggaran politik dibandingkan politik Bagaimana Pak anggaran. Gamawan menjawab Secara pertanyaan teoritis, Heeh. di dalam aturan sudah ada. Karena setiap kegiatan itu kan harus terukur kinerjanya. Betul. Nah, tapi apakah ini diukur ketika Outcome-nya. berjalan, outcome-nya? Bahkan idealnya nanti impact-nya, sampai kita pada impact-nya, tidak hanya outcome. Tapi impact itu kan tidak bisa dihitung tahun berikutnya, mungkin 5 tahun yang akan datang. Di dalam perumusan anggaran sudah seperti itu. Tapi apa dalam prakteknya berjalan atau tidak? Nah, laporan kinerja itu dievaluasi tiap tahun oleh Menpan sebenarnya. Ya, karena itu ada lakib-akib itu. Nah, ini ada nggak evaluasi setelah itu? Bahwa kinerjanya seperti ini, kinerjanya rendah. Jadi sebenarnya secara instrumen, Mas Rio, kita itu sudah bagus. Yang tadi mengenai soal insentif dan disinsentif Sudah ada. Penyerapan anggaran itu membaik terus. Sekarang tinggal sekitar 9% yang silpa. Dari dulu sampai 16-17%, sekarang terus menurun sampai 9% silpa. Terus tadi yang pengesahan anggaran, tinggal 5 daerah dari 497 daerah. Yang sebelumnya 13. Ya. Nah, saya berharap ini hilang tahun besok. Jadi kita Ya, ada catatan khusus juga untuk itu Pak Gamawan. Yang pertama tentunya kualitas dari anggaran yang dihasilkan dengan proses yang Nah, kalau kualitas tepat waktu, itu itulah tapi- sebuah persoalan ya. Saya punya angka bagaimana misalnya alokasi pendidikan 20%. Secara kuantitatif oke, misalnya kesehatan oke. Tapi kualitatif di dalam anggaran itu seperti sampaikan Mbak Afi tadi, untuk apa itu? Jangan-jangan untuk ngecat puskesmas, Iya. untuk perjalanan dinas itu yang Untuk besar. dokternya, Bukan iya. substansinya. Untuk Jadi, rakyatnya. bukan kualitas anggaran itu yang jadi Betul. orientasinya. Baik, nanti kita Itu akan harus kita coba dalami lanjutkan lagi. bagaimana membuat kepala daerah lebih berani untuk tidak ada intervensi partai politik dan kemudian berani untuk melawan apa yang sudah dijanjikan Jadi kepada bukan anggaran pengusaha politik dan ya. kemana-mana ekonomi. Kita akan segera kembali.